Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sarasi Yuda. Pembahasan kali ini gue membahas yang sering terjadi di sekitar kita lah, tentang kekeliruan yang sering terjadi di bulan Ramadan yang menurut gue ya. Kekeliruan mungkin kalian bisa bantu koreksi gue misalkan gue juga salah ya. Kita pokoknya saling ingetin aja ya. Ini beberapa poin yang menurut gue sering keliru, yang kalian yang banyak orang salah artikan gitu di bulan Ramadan. Ayo kita mulai. Yang pertama itu misalkan kita lagi bulan puasa ya, bulan Ramadan itu ada aja orang ngomong, misalkan nih kita lagi ngobrol sama teman kita, terus ada aja nih yang ngomong kayak misalkan lagi ngobrol nih, ada ketemu teman gitu, jangan ngomongin orang, jangan gibah karena lagi puasa. Ya benar sih, karena bakal mengurangi pahala puasanya juga ya. Tapi nih yang harus kita lihat dari keseluruhannya adalah sebenarnya ya gibah walaupun nggak puasa dan puasa ya tetap nggak boleh. Nah tetap dosa gitu. Nah ini bahaya nih menurut gua. Jadi misalkan statement kayak gini menurut gua ada yang kurang pas nih. Jadi sebaiknya memang harus nggak boleh gibah sih. Dimanapun, walaupun di luar di bulan Ramadan pun ya tetap nggak boleh. Pokoknya ya gibah itu benar harus dijauhin sih. Seperti dalam surat Al-Hujurat ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian mengumpat atau menggibah sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu saja merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah itu dia. Jadi menurut gua ya nggak boleh gibah ya, walaupun puasa dan nggak puasa tetap harus ngejaga lisan. Karena nih dampak buruknya yang mungkin kalian bisa koreksi juga ya. Kalau misalkan kita gibah itu atau kebaikan atau pahala kita itu bakal ditransfer kepada orang yang kita gibah gitu. Rugi ya, kita udah sholat, kita udah puasa, kita udah zakat, dikasih kepada orang yang kita omongin, aib-aib yang mungkin dia nggak suka gitu, kita omongin, dan pahala-pahala kita transfer ke dia. Dan lebih buruknya lagi, misalkan pahala kita udah habis nih, emang pahala kita emang sedikit ya, emang nggak banyak itu amalan kita, udah pahala kita sedikit dikasih ke orang. Dan lebih buruknya lagi, misalkan pahala kita udah habis, dosa-dosa orang yang kita gibah itu balik ke kita, udah nggak punya pahala, dikasih dosa juga. Nah ini nih yang paling ngeri nih menurut gua. Jadi menurut gua jangan gibah ya. Ya pasti semua orang pernah ya, termasuk gue juga pernah gibah ya. Pokoknya kita saling ingetin aja, semoga kita dapat teman-teman yang bisa saling menjaga. Kalau misalkan ini udah kelewatan nih, kita udah ngomongin orang udah sampai ke gibah nih gitu, mungkin bakal ke arah gibah, ya udah sebaiknya kita ganti konteks, ganti pembicaraan ya, yang lebih positif aja lah ngobrol-ngobrolnya. Oke, poin kedua yang mau gue jabarkan adalah kayaknya sih ada ya, kayak gue dulu, karena gue dulu juga bukan langsung baik, gue juga pembelajar sama seperti teman-teman kalian. Kalau kalian lihat di masjid atau musola, ada orang-orang yang sholat tarawih tapi tidak sholat maghrib. Nah ini nih yang bahaya nih. Nah misalkan ini sebenarnya luas sih, ada orang yang sholat isya berjamaah dan sholat tarawih gitu, tarawihnya dibela-belain, padahal tarawih itu kan sunnah. Kalian bisa sebenarnya tarawih itu bisa sholat di rumah, tapi kalian melewatkan sholat berjamaahnya di masjid. Nah ini nih, kalau di masjid kan pahalanya lebih banyak ya, kalian sangat rugi gitu. Misalkan kalian, ini yang gue tahu ya, kebanyakan di masjid kalau misalkan kalian habis buka itu tuh masjidnya malah pas sholat maghrib jamaahnya sedikit. Karena apa? Pas lagi sholat tarawih jamaahnya banyak. Nah ini nih harusnya sama banyak lah, biar imbang itu, karena kan sholat jamaah itu kan penting ya, pahalanya 27 derajat dan banyaklah kebaikan lain. Mungkin nanti bisa gue bahas kenapa kita harus sholat berjamaah ya, tapi rugi aja gitu, kalian lebih mendahulukan bela-belain taraweh dibanding kalian harus nggak sholat berjamaah di masjid ketika maghrib. Yang lebih parah jadi kalian kagak sholat maghrib ya, bahkan bisa berlebihan makanya karena kagak sholat sama sekali, dan itu juga dosa, jadi ya meninggalkan sholat ya. Itulah yang menurut gua, kalian lebih jangan sampai kalian mendahulukan sunnah dibandingkan yang wajib gitu. Walaupun berjamaah juga
kecuali kalau kalian ada sesuatu yang mendesak gitu, kalian nggak bisa sholat berjamaah atau hujan deras gitu. Nah itu mungkin mesti ada hadis atau enggak yang membolehkan kita sholat di rumah gitu. Tapi kalau misalnya kalian sedang nggak ngapa-ngapain di rumah, nggak ada sesuatu yang mendesak, normal-normal aja, sebaiknya kalian juga memenuhi sholat berjamaah di masjid. Jadi tarawih di masjid juga, sholat isya berjamaah juga, sholat maghrib juga di masjid. Jangan sampai masjidnya ketika maghrib kosong, jangan sampai lebih kurang gitu, karena kan saya sama-sama sholat berjamaah gitu, derajatnya sama-sama wajib gitu. Kalau misalkan kalian bersungguh-sungguh dalam beramal, jangan dibeda-bedain gitu. Ya sholat maghrib juga dipenuhin, sholat isya juga, bahkan sholat yang lain juga, sholat asar, sholat zuhur, subuh. Nah subuh nih juga kadang-kadang banyak yang kelewat juga ya. Nah di poin ketiga ini juga sering terjadi nih, ada namanya event-event reuni, yaitu bukber. Tapi bukbernya ini kadang sama seperti poin sebelumnya, malah tidak ibadah gitu, malah ninggalin ibadah, malah ada. Bahkan lebih parah lagi, gue pernah denger ya, tapi nggak tahu bener apa enggak, dia ikut bukber tapi tidak ikut puasa, tidak sholat juga. Dan paling parah misalkan dia memang nggak ada ngingetin, di sana konteksnya malah jadi ngobrolin orang, gibah gitu. Nah ini nih yang bahaya nih, event bukbernya itu jadi apa ya, jadi konteksnya jadi buruk gitu. Padahal kan sebenarnya bagus ya, menyambung komunikasi lagi gitu dengan teman-teman kita yang lama. Tapi ya ini jadi menurut gue nih solusi dari gue ya, saran aja ya, kalau misalkan mau bukber ya dicarilah tempatnya yang ideal buat sholat, bisa sholat berjamaah. Bahkan kalau misalkan kalian panitianya nih yang megang dana, atau enggak kalian punya salah satu andil penting dalam event ini, dicari tempat yang gede, ya bukan gede sih, maksudnya ideal lah, bisa buat sholat rame-rame semuanya, bisa bukber, dan kalian ada agenda sholat taraweh atau enggak sholat isya bareng gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan mau pakai surat-surat pendek ya juga nggak apa-apa gitu, jadi kalian tetap bisa beramal, punya amalan bagus gitu rame-rame. Dan misalkan pasti kan ada ya di antara circle yang udah hijrah, misalkan ibadahnya bagus ya, diisilah satu orang yang mungkin bisa ceramah di sana, bisa mengingetin juga. Jadi kan eventnya penuh berkah gitu ya, bagus ya. Ini gue pengennya kayak gini sih, misalkan ada reuni gitu ya, harusnya sih kayak gini, gue pengen sih yang kayak gini ya. Semoga lah kalian bisa menduplikasi, mungkin udah ada juga ya yang kayak gini ya, pasti udah ada sih ya. Semoga ya kalau kalian emang mau ada bukber yang lebih oke gitu, carilah tempat-tempat kayak misalkan saung atau restoran. Kalau misalkan budgetnya besar, kalau enggak cari tempat rumah teman kalian yang rumahnya gede gitu, bisa dipakai buat sholat berjamaah. Oh ini yang terakhir nih, poin keempat, ada yang namanya takbiran pada terakhir bulan Ramadan. Nah ini yang gue sering sorot ya, ini sebenarnya mirip kayak tadi poin 2 sih. Itu ada orang-orang yang membela-belain sholat Idul Fitri tapi tidak sholat subuh. Nah ini nih yang bahaya nih, karena ya sholat subuh itu wajib banget. Nah karena sholat subuh itu wajib, jangan sampai kalian bela-belain yang sholat sunnah tapi kalian tidak menjalankan sholat wajibnya gitu. Nah ini agak ada yang kurang pas nih. Nah misalkan kalian emang takbiran, jalan-jalan gitu keluar ya nggak apa-apa gitu, tapi jangan sampai kemalaman juga, jangan sampai kalian nggak sholat subuh. Nah ya misalkan ini berarti bukan merendahkan sholat Idul Fitrinya ya, sebaiknya kalian dua-duanya gitu. Kalau misalkan kalian memang mau sholawatan di masjid ya nggak apa-apa sampai malam, tapi jangan sampai kemalaman juga, karena kalian bakal kehilangan sholat subuh kalau misalkan kalian nggak tidur gitu. Jadi misalkan pulang pagi kalian ketinggalan sholat subuh tapi kalian sholat Idul Fitri gitu, ini ada yang kurang pas nih. Ini harusnya kalian lebih mendahulukan sholat subuhnya. Ya bagusnya gimana ya, bagusnya kalian sholat dua-duanya, kalian tidak kehilangan sholat subuh yang wajib, kalian juga tetap dapat sholat Idul Fitri yang rame-rame itu. Dan lebih parahnya yang paling gue sedih juga ini sih, sholat Idul Fitri ini ada orang-orang yang bahkan nggak sholat ya,
sehari-hari gitu, nggak sholat wajib, nggak sholat maghrib semuanya, tapi ketika sholat Idul Fitri dia datang. Tapi berarti bukannya nggak boleh ya, sangat disayangkan gitu, karena kan sholat Idul Fitri itu sunnah ya. Kalian nggak sholat Idul Fitri itu ya nggak apa-apa, kalian nggak dosa. Tapi ketika kalian nggak sholat tapi malah sholat Idul Fitri, harusnya kalian lebih mengutamakan sholat yang wajib-wajib dulu ya. Mungkin ini karena pengetahuan ya, emang ya gini, tugas kita bareng-bareng sih untuk ngasih tahu orang-orang yang lebih mengutamakan sholat sunnah dibandingkan sholat wajib. Oke, itu aja poin-poin yang mau gue sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada yang salah dari gue, boleh di komen aja, dikritik di kolom komentar. Kalian pasti lebih pintar. Kita jadi bahan diskusi aja bareng-bareng. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.